This day. Halo Sobat Henskuy, bertemu lagi dengan Mimin. Di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Ghost Ride. Langsung saja kita ke rangkumannya, Skuy. Film ini diawali seorang remaja SMA yang bernama Nana. Dan ada juga adik perempuannya yang bernama Noriko. Mereka sedang berjalan menuju stasiun kereta api untuk berangkat ke sekolah. Saat Nori berjalan, ia berpapasan dengan teman sekolahnya yang bernama Takeshi. Dan Noriko pun merasa heran, mengapa wajah Takeshi terlihat panik, sehingga hal tersebut membuat Noriko ingin bertanya kepada Takeshi. Di situ, Takeshi menjawab bahwa ia takut karena ia bertemu dengan wanita misterius. Dan wanita itu mengatakan bahwa Takeshi sebentar lagi akan tiada, karena Takeshi telah mengambil tiket kereta api milik seorang wanita yang bernama Yahiko. Mendengar hal tersebut, Nana pun mencoba menenangkan Takeshi dengan mengatakan jika hal itu tidaklah mungkin terjadi dan Takeshi akan baik-baik saja. Tetapi ketika Takeshi naik kereta yang dimaksud, muncullah sebuah keanehan, di mana tidak ada seorang pun di sana. Dan tiba-tiba sosok wanita misterius yang bertemu dengan Takeshi tadi pun muncul. Lalu langsung menarik Takeshi keluar dari kereta tersebut. Esoknya, terlihat Noriko dan Nana yang sedang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk ibu mereka. Namun, di tengah perjalanan, tak sengaja mereka berdua melihat papan pengumuman yang menyatakan jika Takeshi telah hilang dan belum jelas penyebabnya. Noriko pun kurang percaya dengan hal tersebut, karena baru kemarin ia bertemu dengan Takeshi. Ia berusaha tetap tenang dan berdoa agar Takeshi segera ditemukan. Dan tak lama, sampailah mereka di sebuah rumah sakit tempat ibunya dirawat. Lalu, diketahuilah jika ibu mereka menderita penyakit hati. Bukan iri dengki atau putus dengan pacarnya, tetapi benar sakit karena fisik yang mengharuskan beliau dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Dari sini, kita pun sudah tahu bahwa Nana hanya tinggal dengan ibu dan adiknya tanpa seorang ayah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Nana harus bekerja sampingan, yaitu sebagai kasir minimarket di sekolahnya. Singkat cerita, ia disuguhkan dengan tiket kereta api yang sama ditemukan oleh Takeshi. Di sana, Noriko pun menjelaskan jika tiket tersebut ialah yang menemukannya di stasiun tadi siang. Ia sempat ingin mengembalikan tiket itu ke pemiliknya, tetapi kebingungan, Noriko pun mengurungkan niatnya. Dan keesokan harinya, Noriko mengajak Nana menjenguk ibu mereka kembali. Namun Nana tidak bisa ikut dengan alasan ia harus bekerja. Sehingga dengan terpaksa Noriko pun harus pergi sendiri. Tetapi di stasiun, Noriko melihat Takeshi berada di seberang rel. Merasa khawatir pada Takeshi, Noriko pun menghampirinya. Tetapi Takeshi tiba-tiba menghilang begitu saja. Sehingga hal tersebut membuat ia semakin bingung. Lalu, tak lama ia langsung menelpon kakaknya untuk memberitahukan bahwa ia bertemu dengan Takeshi. Nana yang baru selesai bekerja pun, ia dengan cepat pulang ke rumah untuk mengecek keadaan Noriko. Akan tetapi sesampainya di rumah, ia tidak menemukan keberadaan Noriko di sana. Nana kemudian berinisiatif untuk pergi ke rumah Takeshi dan menanyakan keberadaan adiknya, karena siapa tahu Noriko sedang bersama Takeshi. Tetapi sesampainya di sana, terlihat rumah tersebut sangat berantakan sehingga Nana mencoba berkeliling di rumah itu. Dan akhirnya ia bertemu dengan sosok Takeshi. Namun aneh, Takeshi saat ini terlihat menyeramkan. Saat Nana hendak pergi dari rumah tersebut, beruntung ia bisa bertemu dengan ibu Takeshi yang ternyata sedang bersembunyi di dalam sebuah lemari. Ibu Takeshi terlihat sangat ketakutan akibat melihat anaknya yang bertingkah aneh, sehingga Nana
dan ibu Takeshi mempunyai sebuah ide untuk pergi ke kantor polisi setempat guna melaporkan bahwa mereka melihat Takeshi di rumahnya. Sungguh disayangkan, ketika polisi datang dan memeriksa rumah si ibu, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Bahkan, mereka menganggap bahwa si Nana dan si ibu hanya berhalusinasi saja. Sehingga, Nana harus pulang tanpa mendapat gambaran sedikit pun keberadaan adiknya. Esok paginya, tak sangka Nana menerima telepon dari pihak perusahaan kereta api yang mengabarkan jika mereka menemukan keberadaan adiknya. Dengan segera, Nana pun pergi ke stasiun kereta. Lalu setibanya di sana, pihak perusahaan kereta api memutar sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Noriko yang sedang berjalan di stasiun kereta api pada tengah malam. Kejadian tersebut ternyata disaksikan oleh seorang petugas keamanan yang saat itu sedang berjaga tengah malam. Ia bernama Shunichi. Ia pun mengatakan bahwa dirinya juga mencoba mencari Noriko di sekitar stasiun kereta api. Tapi alhasil ia tidak menemukannya. Dan saat rekaman CCTV itu diputar kembali, Nana melihat ada sosok bayangan hitam yang mengikuti Noriko. Lantas, dia pun meminta para petugas kereta api di sana untuk melihat sosok bayangan hitam tersebut. Akan tetapi, Shunichi malah menyangkal perkataan Nana dan berkata bahwa Nana sudah salah lihat, bahkan menganggap Nana hanya berhalusinasi. Beberapa saat kemudian, setelah pertemuan tersebut, Nana menemui Shunichi untuk meyakinkan apa yang telah ia lihat sebelumnya, yaitu sosok bayangan hitam yang berada di belakang Noriko, dan memintanya jujur apa sebenarnya yang terjadi. Namun, Shunichi menolak permintaan itu meskipun ia tahu dan ingin menolong Nana. Shunichi takut jika dirinya disalahkan oleh atasannya. Selain itu, mereka juga pasti tidak akan dipercaya dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Nana yang tak kenal putus asa, ia pun kembali datang ke stasiun itu untuk mencari keberadaan Noriko. Tetapi sebelum itu Nana menemui Shunichi agar bisa membantunya. Lalu ia memperlihatkan daftar barang hilang serta pemiliknya. Dan tak sengaja dalam daftar itu Nana menemukan berbagai barang yang sama, yaitu tiket merah yang dimiliki seorang wanita yang bernama Yahiko. Setelah lama mencari fakta, Nana yang akan pulang berpapasan dengan teman sekelasnya yang bernama Kanae. Dan anehnya, Kanae terlihat ketakutan karena telah melihat sosok yang mengerikan yang hampir saja menarik dirinya ke rel kereta. Dan ia pun menjelaskan kepada Nana apa yang telah terjadi padanya. Ternyata ini bermula ketika pacar Kanae yang bernama Shigeru memberikannya sebuah gelang misterius. Dan gelang tersebut dia temukan di dalam sebuah gerbong kereta api. Lalu, tak pikir panjang, pacarnya itu pun langsung memasangkan gelangnya tersebut kepada Kanae. Dan yang menjadi aneh, gelang itu tidak bisa sama sekali dilepas, meskipun dengan berbagai cara. Beberapa hari setelah kejadian itu, pacarnya berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Bahkan, hampir semua waktunya ia habiskan di stasiun tersebut. Dan saat Kanae mengajaknya pulang, ia secara misterius tiba-tiba mendorong pacarnya hingga jatuh ke rel kereta api. Namun sebelum Shigeru meninggal, ia sempat berpesan kepada Kanae agar selalu berhati-hati kepada sosok arwah yang bernama Yahiko, atau si pemilik kartu merah tersebut yang selalu tertinggal. Hingga saat ini pun Kanae berusaha mencari tahu siapa itu Yahiko, dan masalahnya ia selalu saja ketakutan seperti kejadian yang dialaminya saat ini. Mendengar masalah Kanae dan seperti ada kemiripan. Lalu Nana pun memutuskan untuk membantu Kanae, dan ia juga menduga bahwa hantu Yahiko lah yang menculik adiknya. Kemudian, sebagai langkah awal mereka mencari tahu asal-usul gelang tersebut, dan ternyata gelang tersebut milik Yahiko perempuan yang meninggal di terowongan 10 tahun silam.
sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa siapapun yang mengambil barang miliknya, dia akan terus diteror dan dibawa ke alam yang berbeda. Berbekal sedikit informasi, Kanae dan juga Nana bergegas pergi ke stasiun. Guana mencari tahu dengan detail tentang kejadian Yahiko dan mengapa arwahnya penasaran. Namun, sayang di tengah perjalanan Nana mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa ibunya mengalami kejang-kejang. Maka dari itu, Nana tidak bisa ikut dengan Kanae, sehingga mau tidak mau Kanae harus pergi ke stasiun tersebut sendirian. Saat tiba di stasiun, Kanae yang berkeliling sendirian mulai mendapatkan teror mistis lagi dari arwah Yahiko, dan Kanae yang sangat ketakutan, ia pun segera menelpon Nana dan memintanya agar segera datang ke stasiun kereta api. Tetapi tiba-tiba saja arwah itu muncul lalu menariknya hingga dirinya hampir terjatuh ke atas rel. Nana yang mendengar teriakan Kanae dari telepon, ia pun bergegas lari menuju stasiun. Tetapi setibanya di sana, tidak menemukan keberadaan Kanae. Sehingga dengan terpaksa Nana mendatangi Shunichi untuk meminta bantuan. Dan karena merasa kasihan, Shunichi pun akhirnya memutuskan untuk membantunya. Sebagai langkah awal, Shunichi dan Nana di sana mulai mengambil beberapa berkas rahasia tentang kematian Yahiko, yang ternyata disembunyikan di dalam sebuah loker. Dan di sini terungkaplah bahwa Yahiko meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan di terowongan stasiun tersebut. Serta dalam berkas itu pula terlihatlah beberapa foto barang milik Yahiko, seperti tiket kereta api dan gelang yang ada di pakaiannya. Selain itu, ternyata Yahiko diketahui meninggal dalam keadaan sedang mengandung. Namun ada keanehan. Anak tersebut tidak ada yang tahu keadaannya sekarang. Sehingga mereka berdua berpikir kemungkinan besar anak tersebut sudah meninggal juga bersama Yahiko. Dan jasadnya terbawa oleh kereta api yang melintas. Tak lama dari sana, Nana dan Shunichi pergi ke terowongan tempat terjadinya insiden tersebut guna mencari informasi lebih lanjut. Sesaat di sana, Nana menerima telepon dari Kanae yang ternyata dia masih hidup karena diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Kumi. Kumi adalah salah satu orang dari kejahatan arwahnya Yahiko, yang mana anaknya lenyap akibat perbuatan Yahiko, sampai-sampai membuat Kumi kehilangan matanya. Tetapi semenjak itu, Kumi mengaku ia menjadi mudah melihat arwah Yahiko. Kembali lagi kepada Nana yang sudah mengetahui bahwa Kanae baik-baik saja. Lantas ia pun segera mencari keberadaan adiknya. Namun Kumi yang mendengar hal tersebut, Kumi menghentikan tindakan hal itu karena bisa berbahaya jika tanpa ada orang yang lebih paham. Dan tak menunggu lama, mereka pun bergegas menuju ke stasiun kereta. Tetapi ketika di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mogok dan tepat akan melewati rel kereta. Tiba-tiba dari belakang mobil seakan-akan didorong oleh kekuatan mistis dan memaksanya menuju ke tengah rel kereta. Lantas, sosok Yahiko pun muncul tanpa permisi dan menarik Kumi keluar dari mobil tersebut. Sehingga sekarang hanya Kanae lah yang berada di dalam mobil tersebut. Dan secara perlahan, mobil itu pun terus bergerak maju, lalu berhenti tepat di tengah rel kereta. Kemudian tak lama, Kumi yang teringat nasib Nana pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dan sesampainya di sana, ia langsung meminta Nana untuk menghentikan pencariannya itu. Karena arwah Yahiko tidak akan pernah mengenal kata ampun dan tidak peduli dengan siapapun ia berurusan. Tetapi Nana tetap bersikeras untuk mencari adiknya. Sehingga Kumi yang mendengar itu akhirnya pun ikut menyelamatkan Nariko.
Setibanya di terowongan yang dimaksud, Kumi pun mengajak mereka ke tempat di mana anaknya meninggal 2 tahun lalu dan berlokasi sama. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan arwah Yahiko, yang mana kali ini arwah Yahiko memperlihatkan detik-detik kematiannya akibat kecelakaan kereta api. Dan di sini terungkaplah akibat kematian Yahiko yang disebabkan oleh si iblis Guna yang mendiami terowongan ini. Iblis itu selalu merasa senang jika melihat manusia berada dekat terowongan, terlebih yang sedang berduaan. Dan pada detik-detik kematian Yahiko, dia pun melahirkan seorang anak perempuan yang memiliki tanda lahir di dadanya. Sehingga alasan mengapa ia gentayangan karena dirinya ingin mencari keberadaan anaknya tersebut. Setelah arwah Yahiko pergi dan Nana merasa mendapatkan petunjuk, ia segera menelusuri terowongan kembali, hingga tanpa sengaja Nana menemukan sebuah lorong di balik dinding terowongan, di mana di sana terdapat sebuah patung iblis kuno yang telah menyebabkan malapetaka selama ini. Lalu di sebelahnya Nana melihat Noriko yang sedang pingsan di atas tumpukan jasad-jasad dari perbuatan si iblis tersebut. Nana yang merasa lega telah bertemu dengan Noriko, ia pun segera mengajak Kumi ikut pergi dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba arwah Yahiko muncul kembali dan kali ini hantu itu melangkah mendekati mereka berdua. Sehingga Kumi yang melihat itu segera datang untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya Kumi malah terpeleset dan tertusuk batu yang ada di lorong tersebut. Lalu secara mendadak arwah Yahiko seketika pergi menghilang entah kemana. Nana dan yang nonton pun mulai yakin jika alasan mengapa arwah Yahiko gentayangan, yaitu karena dia sedang mencari anaknya yang hilang. Dan anaknya itu tiada lain adalah Kumi. Hal ini pun diperkuat dengan adanya tanda lahir di dadanya Kumi, karena mirip dengan tanda lahir bayi dari Yahiko. Setelah Kumi jadi arwah, Yahiko pun bisa leluasa kumpul dengan anaknya, yakni Kumi. Singkat cerita, Nana dan Noriko pun berhasil keluar dari lorong tersebut berkat bantuan dari Shunichi. Kini, mereka pun mulai menjalani kehidupan dengan tenang bersama dengan ibunya. Tetapi ketika melihat berita di TV, sempat terkejut melihat Shunichi ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan faktanya, seminggu setelah kejadian itu, ternyata Shunichi kembali ke terowongan, lalu meledakkan terowongan tersebut. Dan hal itu ia lakukan agar tidak ada lagi korban karena si iblis Guna di sana. Sehingga akibat kerusakan yang parah ditutup total dan tidak akan beroperasi kembali. Tamat.